Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Solvina Rohim, dengan NIM akhir 027. Perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, sebelum melanjut mengenai topik yang akan kita bahas di dalam video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dua rekan saya, yaitu Anissa Rifate Novila dengan NIM akhir 026 dan Sekarayu Asmara Kunti dengan NIM akhir 029. Setelah perkenalan, kita akan lanjut ke dalam topik yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Penasaran tidak apa yang akan kita bahas di dalam video kali ini? Tetap stay di dalam video kali ini ya, jangan lupa subscribe. Nah, langsung saja mengenai topik yang akan kita bahas di dalam video kali ini, yaitu tantangan dan inovasi di dalam dunia perbankan syariah dalam menghadapi finansial teknologi. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup di era digital atau era 4.0, di mana segala aspeknya itu membutuhkan bantuan dari teknologi. Kenapa demikian? Karena bantuan teknologi itu bertujuan untuk memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Di dalam dunia perbankan syariah juga sudah mulai untuk mengupgrade mekanisme atau operasional dalam melayani nasabah. Seperti yang kita ketahui, banyak dari berbagai bank syariah sudah mulai untuk memajukan sistem vintage-nya. Sudah pada tahu belum vintage itu apa sih? Kenapa sih pada nyebut vintage? Nah, vintage itu merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh jasa keuangan yang mana bertujuan untuk mempermudah mekanisme di dalam pelayanan nasabah. Kenapa demikian? Karena vintage itu sebuah wujud nyata dari adanya perkembangan teknologi yang semakin maju. Jika kita manual untuk melayani nasabah, maka kita akan kewalahan. Kenapa? Karena banyak nasabah yang ingin berkomunikasi atau ingin bertanya kepada kita, namun ada kalanya kita yang bekerja di suatu perbankan, kerap kali ketika kita melakukan transaksi di bank syariah, kita menjumpai antrian yang begitu panjang. Antrian yang begitu panjang memerlukan efektivitas waktu yang lama, sehingga dengan adanya vintage di dunia perbankan syariah sangatlah memudahkan nasabah untuk menemukan berbagai informasi dan juga mendapatkan pelayanan yang begitu cepat. Oleh karena itu, adanya vintage sangatlah membantu di dalam operasional perbankan syariah. Beralih dari adanya kemudahan-kemudahan teknologi yang sudah mulai diperbarui di dalam dunia perbankan syariah, ada pun tantangan dan juga hal-hal yang harus diperhatikan di dalam era 4.0 ini. Tantangan-tantangan yang harus kita waspadai di dalam era 4.0 ini, walaupun kemudahan sudah diterapkan dengan adanya teknologi yang begitu meluas, tetaplah keamanan merupakan yang nomor satu. Oleh karena itu, dengan adanya vintage yang katakanlah di dalam operasional bank syariah sudah semakin mudah, namun tetaplah dari pihak bank syariah juga tidak boleh menyepelekan tentang adanya keamanan data dari nasabah. Keamanan data nasabah sangatlah utama. Baik, setelah adanya tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan terkait dengan finansial teknologi atau biasa disebut dengan fintech. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Solvina Rohim pada pembahasan di awal yang membahas mengenai apa sih fintech itu, lalu apa aja sih tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan baik konvensional maupun syariah. Teknologi keuangan ini atau finansial teknologi atau biasa disebut dengan fintech ini termasuk sebagai teknologi terbaru loh atau modern. Selanjutnya saya akan membahas mengenai eksistensi bank, apakah sudah menerapkan langkah-langkah fintech agar tidak tertinggal oleh perkembangan 4.0 ini. Langsung saja. Seiring berjalannya perkembangan era 4.0 ini, ternyata menggunakan sistem fintech itu membuat suatu bank atau suatu perusahaan menjadi sangat terkenal atau menjadi sangat maju loh. Nah, dalam perkembangan dunia saat ini akan menjadi suatu gangguan terhadap berkembangnya teknologi terbaru. Gangguan tersebut pastinya akan sangat berdampak kepada
personal dan hubungan sosial. Nah, dengan adanya gangguan tersebut sehingga dapat mempengaruhi cara bertransaksi terhadap kegiatan perekonomian. Nah, seiring berkembangnya zaman, berangsur teknologi-teknologi modern ini terjun ke dalam dunia bank, di mana dengan adanya fintech itu tadi, yang sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan di awal. Nah, pada dasarnya di bidang industri perbankan di Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan cara bertransaksi secara online. Mengapa demikian? Karena pada dunia perbankan sudah mengikuti perkembangan 4.0 ini dengan menerapkan sistem fintech ini. Eksistensi fintech pada perbankan syariah ini dengan meningkatkan SDM atau sumber daya manusianya agar bank tersebut semakin terampil atau semakin tertata. Setelah adanya peningkatan SDM, ada pula peningkatan mutu, yaitu sebagai karyawan untuk adaptasi tinjauan lapangan. Dengan adanya eksistensi tersebut, memang sebagian atau sudah lebih banyak bank yang menerapkan sistem fintech ini. Nah, inti dari materi yang sudah saya sampaikan ini adalah bahwa fintech memiliki eksistensi dengan berbagai macam bentuknya, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu salah satunya dengan kita memanfaatkan teknologi terbaru pada perkembangan era 4.0 ini, yaitu menggunakan fintech, di mana kita akan sangat dipermudah dalam cara bertransaksi antar bank maupun secara personal. Wujud dari adanya fintech di perbankan syariah salah satunya yaitu mobile banking atau m-banking. Mobile banking merupakan suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank syariah untuk memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. Fitur-fitur layanan mobile banking antara lain yang pertama, layanan informasi, contohnya seperti saldo dan rekening mutasi. Dan untuk fitur yang kedua yaitu layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan mobile banking. Berikut ini kelebihan dari mobile banking. Yang pertama, tidak perlu datang ke bank. Dengan menggunakan mobile banking, kita tidak perlu membuang waktu untuk datang ke bank, cukup dengan membuka aplikasi mobile banking yang sudah di-download dari Google Play Store. Yang kedua, membayar tagihan dengan mudah dan tepat waktu. Dengan mobile banking, kita bisa membayar berbagai tagihan tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Yang ketiga, mengecek saldo tabungan. Aplikasi mobile banking memberikan akses pada kita untuk mengetahui saldo setiap saat dan dapat diakses kapanpun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bebas biaya. Aplikasi mobile banking memberikan beberapa layanan secara gratis kepada nasabahnya. Dan untuk kekurangan dalam penggunaan mobile banking, yang pertama itu ada rentan penipuan, di mana pengguna mobile banking menerima pesan atau telepon palsu yang menanyakan detail rekening bank dari seorang hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan. Yang kedua, jaringan internet yang kuat. Nasabah harus memiliki jaringan internet yang kuat untuk bisa mengakses mobile banking. Jika koneksi kurang baik, maka secara otomatis kita tidak akan mengakses aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, beresiko pencurian data. Fitur keamanan melalui koneksi yang dapat dihack saat smartphone hilang atau dicuri, sehingga beresiko terhadap pencurian data dan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan pemilik mobile banking. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dibutuhkannya smartphone canggih untuk mengaksesnya. Untuk bisa mengakses aplikasi mobile banking memang membutuhkan smartphone yang dengan spesifikasi tertentu. Penyebab atau alasan bank syariah di Indonesia belum menerapkan sistem mobile banking. Yang pertama, belum selarasnya visi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan otoritas dalam perkembangan perbankan syariah.
Maksudnya itu adalah pemerintah kurang memperhatikan keadaan serta problem yang ada di perbankan syariah. Perbankan syariah akan maju apabila pemerintah turun tangan. Yang kedua, masih banyak bank syariah yang memiliki modal belum memadai. Maksudnya yaitu kurangnya modal akan menghambat bank syariah dalam membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen pelayanan.